atau hanya alasan saja untuk mencuri. Tuyul itu jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Makhluk cuma ada dua, jin dengan manusia. Lalu tuyul, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, hantu, suster ngesot, itu jin semua. Beda daerah, beda namanya. Kalau di Tanah Batak, Karo, begu ganjang. Begu hantu, ganjang tinggi, hantu tinggi. Sundel bolong di Jawa, penjaga ratu pantai laut selatan, itu semuanya adalah jin. Beda daerah, beda. Karena makhluk cuma dua saja. Hantu, karena dia tak nampak. Itu awalnya orang menjaga durian, jatuh dengan angtu katanya, cuma hantu, tak nampak. Tuyul itu jin. Maka doanya, ya doa dalam Al-Quran, doa minta perlindungan dari setan. Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir. Jin kafir itu setan. Induk dari jin kafir itu iblis. Begitu susunan. Tuyul itu jin kafir. Kalau tuyul itu masuk Islam, Pak Ustaz, nggak usahlah kita kaji, panjang cerita. Keluarga saya pernah minta rumah untuk dipagari sama seorang ustaz. Kemudian dia meletakkan sesuatu di atas pintu, kemudian mengazankannya. Apakah termasuk tangkal? Mengazankan untuk mengusir setan, ada dalilnya. Mana dalilnya? Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Yusannu al-azanu li ghairi salah. Dianjurkan azan untuk selain salat. Bagi siapa? Lil masru', orang yang kerasukan setan. Nah, kamu azan mengusir setan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi meletakkan tangkal-tangkal, mesti ditengok tangkalnya. Karena Aisyah pernah memarahi perempuan yang meletakkan Musa tahtal wisadati, pisau silet di bawah bantal. Kenapa letak pisau silet di bawah bantal? Untuk mengusir jin. Marah Nabi Musa, marah. Oh, sebentar saya potong. Ananda Reza tak nampak. Nah, sebentar. Pak, ada Reza datang. Langsung ke Pak San. Saya sangka antum tak datang. Ini Reza Pak San. Kita lanjutkan. Perempuan jahiliyah meletakkan pisau silet di bawah bantal untuk mengusir jin. Aisyah marah. Kenapa Aisyah marah? Nabi pernah melarang. Ini. Jadi tengok tangkalnya itu. Kalau tangkalnya itu dalam, maka Nabi SAW marah. Hadisnya hadis sahih. Jadi kalau begitu orang kafir musyrik, orang dulu, bukan itu bukan tradisi nenek moyang kita saja. Tradisi mereka dulu juga melakukan itu. Apa hukumnya wanita mu'alaf menikah dengan laki-laki muslim tanpa sepengetahuan orang tua dari mu'alaf tersebut? Apakah perlu minta izin orang tuanya dulu atau gimana? Wa in jahadaka, kalau mereka memaksa bapakmu, ibumu kafir, dipaksanya engkau untuk menyembah Tuhan dia, fala tuti'huma, jangan kau ikut. Tapi untuk melawan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kalian bergaul, tetaplah kalian berkawan, sambung silaturahim. Jadi jangan mentang-mentang sudah masuk Islam, Bu, Pak, saya mau nikah, ini calon suami saya. Masalah dia tak setuju, dia marah, itu urusan dia. Yang mewalikannya siapa? Fas-sultan waliyun man la waliyalaha, walinya adalah wali hakim. Karena orang kalau sudah masuk Islam, itulah dakwah dia. Anak saya dulu ngelawan, setelah masuk Islam malah minta izin cium tangan, di peluknya saya, dibawakannya makanan. Lunak hatinya. Kalau begitu nak, aku pun bersyahadat. Jangan sampai anak saya dulu baik, sekarang sejak masuk Islam ini
Apa dalil Ustaz boleh orang non-muslim menyambung silaturahim? Asma ummi qadimat wa hiya raghibatun. Ya Rasulullah, mak saya datang, maknya musyrik. Afa asiluha? Boleh saya sambung silaturahim dengan mak saya? Kata Nabi, siliha, sambung. Padahal non-muslim. Afa utiha? Boleh saya beri hadiah? I'tiha, berikan. Ini dalil tidak putus hubungan baik dengan ibunda, ayahanda, tapi dia tidak ada kuasa. Kalau sudah dapat suami yang baik, menikahlah. Izin tak berpengaruh, cuman caranya santun. Pak Ustaz, bagaimana tips agar anak-anak kita masih kecil dapat menumbuhkan rasa takut pada Allah dan takut beribadah? Dulu saya kalau bawa main-mainan, orang tua itu nanya, khususnya mak, ini dapat dari mana tadi? Di jalan, mak. Nanti main-mainan ini akan jadi besar hari kiamat. Kau akan pikul. Kau cari siapa yang punya ini. Balikkan balik ke tempat. Sampai sekarang itu ada dalam ingatan. Balikkan ke tempat di mana ketemu tadi. Ternyata Ustaz berceramah setelah dewasa, barang-barang yang kita curi, Nabi, ternyata yang disampaikan ibu dulu, dia tak belajar hadis. Ada dalam hadis, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa kecurangannya nanti hari kiamat. Ada ayatnya. Tuh, curang. Kau jangan curang, nak. Nanti curang akan kau bawa. Tentu bahasanya ya dengan bahasa ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan paling pandai membahasakan. Makan ya nak, makan. Tujuannya supaya dia makan. Tujuannya supaya dia takut. Oh, anak saya ini suka dengan bintang Pak Ustaz. Dimasakkannya telur dadar gambar bintang. Mau makan bintang? Yang penting dia mau makan. Kebetulan ibunya poluan, dia ambilnya pistol. Makan, kalau tak ku tembak gitu. Intinya dia mau makan. Caranya biar supaya dia gimana makan? Nah, itu. Intinya takut. Kalau saya dulu begitu, mak saya. Nanti sampai sekarang kalau barang-barang takut, menanamkan takut kepada Allah. Sebelum tidur malam ngobrol. Tapi bukan dongeng. Nanti kalau kita mati itu, mak tak bisa nolong, ayah jauh, semua dosa-dosa kita hidup lagi. Oh, ngobrol, cerita. Tentu ceritanya jangan dikopi ceramah Ustaz Abdul Somad, tak nyambung. Bilisani qaumihi, dengan bahasa ibu, dengan bahasa bapak. Itu mana? Ustaz, ana mau tanya terkait syafaat kurban. Waktu pernah dengar bahwa hewan yang kurban dapat kembali pada kita waktu kiamat menjadi kendaraan. Kalau menjadi kendaraan, bunyi hadisnya itu begini. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Binatang yang kamu potong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bi quruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Lalu jangan katakan hadis dengan kesimpulan orang, jangan campur aduk. Yang ada dalam hadis itu disebut kambing itu akan datang pada hari kiamat, bulunya, kukunya, tanduknya sekedar datang untuk apa? Menjadi saksi, ya Allah, hambamu ini sudah beramal. Itu saja. Lalu kendaraan kita di akhirat nanti apa Pak Ustaz? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi hadis tentang dia akan datang, ya. Apa maknanya dia datang? Kalau tanduk, kuku, bulu, sampah datang, apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, apalagi lemaknya. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Itu saja. Maka pahami sesuai dengan hadisnya. Apakah nazar dilaksanakan oleh Rasulullah? Ya. Buka kitab Sahih Bukhari, kitab nazar, Al-Aiman wan Nuzur, sumpah dan nazar. Kenapa disatukan sumpah dengan nazar? Karena cara membayar kafarat penebus sumpah sama dengan nazar.
Nazar disyariatkan dalam Islam. Nazar sudah ada sejak zaman sebelum Islam, dilanjutkan setelah Islam. Ketika datang sahabat, "Ya Rasulullah, aku bernazar ingin iktikaf, apakah aku tunaikan?" Ya, wajib. Nazar merubah yang sunat menjadi wajib. Kurban sunat muakkad. Saya bernazar, kalau anak saya nanti lulus, saya akan berkurban. Berubah dia menjadi wajib. Tunaikan. Tolong penjelasan larangan potong rambut kuku bagi yang berkurban. Iza ra'aitum hilala Zulhijjah, kalau kalian menengok anak bulan, wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi, maka tahan, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong kuku, wa azfarihi, kuku. Dari sejak tanggal 1 hari ini tanggal 1 sampai tanggal 12 September. Setelah motong, habis dia potong, urutannya potong dulu tanggal 10 pagi. Setelah potong, makan hatinya sesuap. Setelah itu baru potong kuku. Cukur, rapi, terapi, rambut baru, kumis baru, jenggot baru, kuku baru, fresh, terapi yang diajarkan Nabi SAW. Tapi hukumnya sunnah. Jangan katakan siapa yang cukur rambut, siapa yang potong kumis, siapa yang potong jenggot, siapa yang potong kuku dari tanggal 1 sampai 10 maka batal. Enggak. Jangan 5 kotak itu jangan digeser. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jadi kalau menyampaikan hadis, sampaikan fikihnya. Namanya fikih hadis. Kalau cuma hadis dibacakan, orang bingung. Siapa yang melihat bulan Zulhijjah, ia mau berkurban, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Itulah pengajian kita. Kata jangan di situ haram apa makruh? Wajib apa sunat? Umat bingung. Hadisnya ini, fikihnya, fikih hadis. Bagaimana memahami? Fikih itu artinya paham. Itu mana? Puasa Zulhijjah 10 hari. Pertama, ada hadisnya enggak? Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalus salihu fihinna, beramal soleh pada hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, tidak ada hari beramal pada hari itu lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Kapan itu? Dari sejak hari ini sampai tanggal 10 nanti. Itulah paling dicintai Allah. Lalu apa amal yang paling baik? Tidak ada dalam hadis itu. Nabi tak ada mengatakan ini tak. Tapi perbuatan Nabi. Sahabat Nabi melihat Nabi puasa. Dan Nabi pula dalam hadis yang lain, as-sawmu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Nabi kepada Allah Ta'ala, Allah menisbatkan kepada dirinya, hadis qudsi, as-sawmu li, puasamu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Maka yang paling afdal adalah puasa. Ini Ustaz ni pandai ceramah aja nih. Ustaz puasa tak hari ini? InsyaAllah kalau sampai. Puasa itu kan sunat. Puasa itu sunat. Tapi bagi yang ceramah itu, jangan dia mengajak, mari kita puasa, mari kita puasa. Jumpa makan lontong. Ustaz tadi ngajak puasa. Puasa itu sunat. Nah, ini tentang sunat, tidak wajib. Nah, ini tentang masalah puasa hari ini. Kalau tak sanggup puasa, Pak Ustaz, jangan mewajibkan yang tak wajib. Tak sanggup puasa, banyak solat sunat. Solat sunat tak sanggup, banyak baca Quran. Baca Quran tak sanggup, banyak zikir. Zikir tak sanggup, mati aja lah. Zikir paling ringan, ambil tasbih, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allah Akbar 1000, istighfar 1000, selawat 1000. Ambil tasbih. Puasa, solat, baca Quran, zikir. Empat-empatnya Pak Ustaz, bagus. Itulah yang saya bingung nih Pak Ustaz. Kata Ustaz empat-empatnya bagus. Terus empat-empat belum lagi saya pilih lagi. Pilih lah. Ustaz, sebagai info, tak untuk pembebasan lahan itu semua sudah ada donaturnya.
Tadi kita bahas ada 10 hektar adik-adik kita ini mau buat pesantren. 2 hektar dibebaskan Pak Anu, 2 hektar Pak Anu, 2 hektar ibu semalam pas perjalanan pulang, Pak Ustadz udah. Yang 4 hektar sudah bebas tadi, langsung habis 10 udah. Lalu kami Pak Ustadz mau masuk surga pakai tiket apa? Kita cari tiket-tiket yang lain. Kabar gembira, begitulah lembutnya hati Bapak Ibu. Lagi tinggal yang lain. Ini yang 10 ini akan menjadi benteng kristenisasi anak-anak, akan diselamatkan. Adik-adik kita ini kita doakan istiqamah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bolehkah kita berzikir hanya menyebut Allah? Allah, 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 Allah. Boleh tak? Qul Allah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu ayat. Qul Allah, panggillah Allah, Allah, Allah. Awidur Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari. Asmaul Husna. Ya Ahad, ya Somad. Saya sedang pengajian di Bengkinang, dengar suara mikrofon, ya Ahad, ya Somad. Mentang-mentang saya lambat, kalian panggil-panggil, saya bilang. Itu Asmaul Husna. Oleh doa Allah, panggillah Allah, ya Allah. Awi doa Rahman, itu ayatnya. Hadisnya, dunia ini tidak kiamat selama masih ada orang mengatakan Allah, Allah. Hadis, Allah, Allah. Jadi kalau ada mengatakan tak boleh Allah, Allah. Tapi dalam hadis disebut afdhalu zikri, seabdal zikir la ilaha illallah. Ustaz kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadis afdalu zikri la ilaha illallah. Kalau ada orang berzikir Allah, Allah, tak sama. Enggak ada dalil. Apa hukumnya makan berdiri? Makan berdiri haram. Dari mana dalil makan berdiri itu haram? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa hendaklah dia memuntahkannya. Maka berdasarkan hadis ini minum berdiri itu haram. Tapi kemudian ada hadis menyebut syariba zamzam qa'iman. Nabi minum air zamzam berdiri. Hadis qauli mengatakan haram minum berdiri. Sedangkan Nabi sendiri waktu minum air zamzam berdiri. Dikombinasikan antara dua hadis ini. Kalau Nabi mengucapkan sesuatu lalu dia lakukan sesuatu itu, maka kaedahnya dalam mukhtaliful hadis menunjukkan jatuh dari haram menjadi makruh. Tentang minum, tapi makan tak. Makan tetap pada hukum asli. Maka di rumah-rumah makan, hotel-hotel yang menyediakan makan berdiri, kalau sudah saya tengok makan berdiri, saya balik. Ini tak betul. Jangan kita ikut tradisi. Tradisi kita makan duduk bajambau, bajambar, duduk. Sekarang tak ada lagi makan tegak. Tak ada beda antara sapi kurban dengan orang yang berkurban. Sama-sama makan toga. Nah, ini mesti diperbaiki. Apa hukum kita membaca ayat kursi di 4 penjuru rumah? Masuk ke rumah, Allahu la ilaha illallah, Allah. Masuk rumah, Allah, 4 sudut rumah. Mana dalilnya? Mana dalil baca ayat kursi 4 sudut rumah? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya itu, kalau dia masuk rumah malam, dia baca 4 sudut rumahnya. Amal sahabat Nabi. Baca biografi Abdurrahman bin Auf dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, kalau masuk rumah dia baca ayat kursi 60 kali ayat kursi. Jadi kalau pakai kaedah asal tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau bid'ah masuk neraka. Abdurrahman bin Auf masuk neraka karena Nabi tak pernah mengajarkan baca ayat kursi di 4 sudut rumah.
Yahya bin Ma'in masuk neraka karena tak pernah mengajarkan, Nabi tak pernah mengajarkan baca ayat kursi di 4 pojok rumah. Silakan yang mau membaca 4 pojok rumah. Daripada 4 sound system dipasangnya di rumah, lagu dangdut semua. Berapa hari dianjurkan puasa sunnah di bulan Zulhijjah? Sampai berapa dan berapa hari yang diharamkan? 10, 11, 12, 13 haram. 10 hari nahar, 11, 12, 13 tasyrik haram. Yang boleh Zulhijjah bulan haram. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Wa minal hurumi fasad, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Jadi kalau ada orang mau puasa di bulan haram, bulan Zulhijjah 1 bulan, boleh kecuali 4 hari. 10, 11, 12, 13. Di antara 30 kurang 4 berarti 26. Boleh dia puasa 26 hari, boleh. Tapi di antara yang 26 itu yang paling afdal mana? 1 sampai 9. Di antara yang 1 sampai 9 itu yang paling afdal mana? 9. Tanggal 9 paling afdal. Apa keutamaannya? Hadis riwayat Muslim. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini tentang puasa di bulan Zulhijjah. Bolehkah melaksanakan kurban jauh dari tempat tinggal, seperti dikirim ke kampung karena masjid dekat rumah sudah? Haram mengalihkan kurban lewat jarak qasar salat. Qasar salat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 km. Jadi kalau dibawa kurban dari sini ke Meranti, haram. Kalau begitu haramlah kerja Dr. Mustafa Umar itu membuat jamaah beli pocer, lalu pocer dikirim ke Meranti, kambing dari 2,5 juta dari Langkat, kambing jumbo 200 kilo dibawa ke Meranti, Sokop, Sungai Tohor dan lain-lain sebagainya. Maka apa hukumnya itu? Kalau sudah terpenuhi kuota, maka boleh. Itulah kenapa daging kurban dari Makkah dibawa ke Djibouti, dibawa ke Mogadishu, dibawa ke Somalia, dibawa ke Bangladesh, negeri-negeri Muslim, dalam bentuk kornet. Tentunya kita sebagai orang yang beradab ngomong dengan Pak Ketua Masjid, Pak RT, Pak RW, saya tahun ini, tahun lalu kan sudah, tahun ini saya ikut program Dr. Mustafa Umar, kami bawa ke Sokop. Gitu, jangan sampai kita, bapak itu sejak ngaji udah lain kajinya sekarang, kurban dia pun tak, mungkin dah ikut ISIS nampaknya itu. Jangan kita menimbulkan fitnah, sekaligus berdakwah. Penting komunikasi sebetulnya. Ini banyak rusaknya hubungan kita ini gara-gara komunikasi. Salat qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam atau 2 salam. Salatul laili wan nahari masna masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang pakai usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan. Salam, tegak lagi. Usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan. Kalau ada yang membuat 4 rakaat 1 salam tak pakai tasyahud, sah. Tapi yang afdal 2 rakaat. 2 rakaat. Pernah Ustaz buat 4 rakaat? Enggak. Saya 2 rakaat 2 rakaat. Menurut beberapa ustaz, arwah orang tua kita pada malam Jumat dan bulan Ramadan mendatangi rumah kita untuk meminta doa, seperti orang minta sedekah. Betul atau tak betul? Tak ada dalil. Saya tetap membacakan Al-Fatihah nenek saya, datuk saya, pakcik saya, uwak saya. Tapi saya tak meyakini ruhnya datang malam Jumat. Nampak saya tadi malam Pak Ustaz, waktu pemadaman bergilir, datang dia membuka tudung sangai, datang dia mengambil ikan goreng. Itu jin, setan. Kalau nampak nanti malam Jumat datang bentuk Ustaz Abdul Somad, tiba-tiba duduk di ruang tamu bapak, ceramah di situ, Assalamualaikum, itu setan. Bukan. Tapi jangan bilang Abdul Somad mati jadi setan. Setan mau menyesatkan orang. Hai fulan bin fulan, aku adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, janganlah engkau salat lagi karena semua dosamu sudah kuampuni. Setan, jin menyerupai para wali-wali Allah. Jangan ikutkan. Ada mayat yang tubuhnya biru. Apakah itu tanda disiksa malaikat maut?
waktu sakratul maut tidak bisa menilai dari fisik. Balik jamaah haji, hitam wajahnya. Oh, tak mabrur bapak. Setelah ditanya-tanya, kenapa bapak itu hitam? Rupanya tinggal di Aziziyah, jalan kaki ke Masjidil Haram 1 hari 4 kilo, patut hitam. Yang satu putih bersih, tak pernah ke masjid, makan tidur, gemuk putih. Tak bisa kita nilai fisik. Itu bapak tu kemarin meninggal hitam wajahnya. Kenapa hitam? Kena penyakit lever, hitam. Uzkuru ma'asina mautakum, sebutlah yang baik-baiknya saja. Ma'asin, yang baik-baik. Jangan sampai kita dapat dosa kering, pahala tak dapat dosa. Jadi dosa itu macam baterai juga Pak Ustaz, ada kering ada basah. Istilah orang saja. Kalau korupsi itu dosa basah, dosanya dapat, duitnya dapat. Tapi menceritakan aib orang mati itu dosa kering, duitnya tak dapat, dosa dapat. Jadi kalau nampak mau biru mau hitam, macam mana wajah bapak? Apalagi yang tukang mandikan orang mati, itu orang amanah. Makanya yang memandikan Nabi itu Ali, Abdullah ibn Abbas. Apa kata orang Syiah? Tengok tu, Abu Bakar sama Umar tak mementingkan jenazah Nabi. Mereka sibuk ngurus politik, berebut mau jadi khalifah. Goblok, tak paham. Nabi mengajarkan yang memandikan kita itu kerabat, ahli bait. Umar dengan Utsman, Abu Bakar itu mengurus politik jenazah. Mereka udah bagi-bagi tugas. Untuk jenazah Nabi dimandikan oleh yang ada hubungan nasab. Siapa? Ali. Ayah Ali dengan ayah Nabi adik-beradik. Dia tak punya anak laki-laki. Siapa mandikan? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas saudara Nabi. Ayah Abdullah bin Abbas, ayah Ali, ayah Muhammad SAW itu adik-beradik. Maka ini keluarga. Supaya apa? Jangan diceritakannya. Ini banyak aib. Wah, aku kemarin waktu mandikan bapak itu biru-biru badannya, nampaknya dicubit-cubit setan. Jangan diceritakan. Uzkuru ma'asina mautakum. Sebutkan yang baik-baik tentang saudara. Bagaimana pemahaman tentang Ya'jud dan Ma'jud? Ya'jud dan Ma'jud ada dalam Quran. Dalam perjanjian lama disebut Yagog and Megog. Beda, ulama beda tafsirnya. Tafsir terbaru kontemporer mengatakan Ya'jud dan Ma'jud itu orang barat. Kenapa beda? Dia penafsiran. Kalau dikatakannya baik, rupanya buruk. Kalau dikatakannya buruk, rupanya baik. Kerjanya menghancurkan. Orang barat ini. Tapi kata Syekh Tahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, kata dia Ya'jud dan Ma'jud itu adalah orang Mongol. Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan yang membantai Abbasiyah sampai mereka hanyutkan buku-buku di perpustakaan Irak itu, tenggelam hitam laut Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kenapa? Mereka menghancurkan Islam. Dan mereka dari balik tembok. Tembok mana? Tembok Cina. Ya'jud wa Ma'jud kan katanya di balik tembok. Temboknya mana? Tembok Cina. Maka kata Syekh Tahir bin Ashur, Ya'jud wa Ma'jud itu adalah Mongol. Saya tak terlalu menarik buat saya mengkaji yang banyak orang suka. Bagi saya lebih menarik mengkaji bagaimana mengislamkan suku Sakai, Talang Mama. Itu lebih suka saya daripada mengkaji. Habislah waktu untuk Ya'jud dan Ma'jud. Tapi mengkaji itu penting. Saya ambil satu kaul saja. Ini suka ada yang versinya mitos. Adalah anak Nabi, saudara Nabi Nuh, badannya besar. Lalu tak bisa nikah, tak ada perempuan yang mau, badannya besar betul. Dia mau berhubungan intim. Maka diukirlah bukit gambar perempuan. Maaf cakap perempuan telanjang. Pas pada bagian kemalunya itu disumbatlah daging banyak. Berhubunganlah dengan daging itu, spermanya menyatu dengan daging, muncul keluar ulat. Itulah Ya'jud wa Ma'jud. Itulah diajarkan di pengajian. Suka betul orang. Saya tak mau gaji-gaji gitu. Tapi orang suka pula menggaji itu. Apa betul Pak Ustaz, orang yang sholat Fatihahnya salah tajwid, maka sholatnya tak sah? Ya. Kalau sholat tak sah, amalan puasa, sedekah, haji juga tak diterima Allah. Hancur tiang, hancur atap. Makanya kaji pertama Al-Fatihah. Ustaz sebelum ke Mesir baca Quran. Sebelum baca kitab kuning baca Quran. Sebelum pindah baca Quran baca Fatihah. Berapa lama baca Fatihah? 3 bulan. Tak dipindah-pindahnya 3 bulan. Datang saya dari rumah di tepi sungai, rumah Tuan Syekh.
besok Fatihah lagi. Tapi kami tak komplain. Tak pula kami tanya, Ustaz, kenapa tak pindah-pindah ni? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok ulang lagi sampai 3 bulan baru dipindahnya alif lam mim. Ini belajar baca Fatihah dari www.google.com. Mana bisa? Belajar datang ke guru. Dulu kami kalau datang ada tuan-tuan syekh, pergi ke masjid, nampak tuan syekh datang. Syekh, mungkin tisma'? Syekh, mungkin tisma'? Syekh, tolong dengarkan Fatihah saya. Duduk tuan-tuan guru, dengarkan. Saya sampai hari ini, dari sejak 2008 di Pekanbaru ini sampai 2016 ini, belum pernah ada orang minta dengarkan Fatihah ke saya. Dua kemungkinan, dia memang sudah pandai, atau saya ini tak dianggapnya pandai baca Fatihah. Saya anggap yang kedua aja lah. Mungkin dianggapnya Ustaz ni tak qari. Tak masalah, saya bukan qari, saya bukan ahli tajwid, saya bukan ahli qiraat. Tapi carilah Ustaz, imam kita. Kemarin waktu ada Ustaz di sini, di masjid, imam yang dari Palestina, datang, dengarkan bacaan Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kalau tidak sah baca Fatihah, datang ke Ustaz Imam Sofi, hafal 30 juz. Ustaz, tolong dengarkan bacaan Fatihah kami. Kalau kita salat, pada tahiyat akhir kita baca salawat. Kalau Nabi yang salat, baca salawat juga, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah mungkin Muhammad menyebut nama Muhammad? Saya biar menyebut nama Abdul Somad. Abdul Somad, Bapak Ibu, biasa orang menyebut nama dia. Allahumma salli ala Abdul Somad. Ya Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. 3 selawat. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Apa makna Allah berselawat kepada Muhammad? Allah menurunkan rahmat. Apa makna malaikat berselawat? Malaikat memintakan ridha. Apa makna orang beriman berselawat? Orang beriman berselawat supaya selawat itu melimpah kepada diri dia. Nabi Muhammad berselawat untuk dirinya sendiri. Selawat itu artinya apa? Doa. Allahumma raham Abdul Somad. Allahumma rida Abdul Somad. Allahumma ghafir li Abdul Somad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita menyebut dia Sayyidina, dia diri dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Apa syarat sunat Nabi? Apa syarat-syarat sunnah? Apakah ada syarat-syarat sunnah Nabi dikatakan sunnah? Kalau perintahnya wajib, perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Di mana itu dikaji? Itulah yang paling banyak pengajian di masjid ini. Ustadz Samsudin Muir, fikih. Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustadz Ridwan Hasbi, fikih. Ustadz fikih. Ini semua fikih. Ustadz Hasbullah, fikih, ekonomi Islam. Bagaimana? Contoh, pakai pakaian putih. Pakaian putih itu perbuatan Nabi, ya. Nabi suka pakaian putih. Apa hukum berpakaian putih? Sunnah. Kenapa dikatakan berpakaian putih sunnah? Karena Nabi tak mewajibkan. Tidak ada indikasi taukid mengatakan wajib. Dan Nabi tak ada mengancam. Nabi sholat, ya. Kenapa sholat itu tak disebut sunnah? Nabi sholat, Nabi mengancam. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara jihad. Kafirlah dia. Salah satu cara menurut ilmu usul fikih, kalau di dalam nas pertama muwazabah, dilakukan terus menerus tak putus. Yang kedua, kalau di dalamnya ada taukid, penekanan makna. Ketiga, kalau di dalamnya ada wa'id, ancaman. Ketika ada ancaman,
Di mana itu dikaji Pak Ustaz? Apa nama ilmunya? Usul fikih. Mintakan sama pengurus Masjid An-Nur, buatkan kami satu malam pengajian usul fikih. Siapa yang mengajar? Ustaz Samsudin Muhir, karena dia menulis tentang usul fikih. Ustaz Muhammad Abdi bin Buya Bakhtiar Daud, pimpinan Islamic Center Kampar, itu S2-nya usul fikih. Kapan ayat itu menjadi wajib? Kapan hadis itu menjadi wajib? Kapan dia menjadi sunnah? Bahkan bisa menjadi haram. Hadis bisa jadi haram, ya. Perbuatan Nabi, ya. Tapi dibuat Nabi kenapa haram? Berbini lebih dari 4, haram. Bukan berarti otomatis asal dibuat Nabi. Nah, minta makamkan di kamar. Nabi meninggal, makamnya di kamar. Lalu saya mau ikut Nabi. Istriku nanti kalau aku mati makamkan di kamar. Mana boleh? Nanti siapa mau tidur di rumah itu? Kalau rumah itu mau dijual, jual rumah 20 juta saja. Ada mayat Ustaz Abdul Somad di kamar. Siapa yang mau beli? Jadi tidak semua ucapan perbuatan Nabi itu wajib. Itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Ada yang mengatakan roh kita ada hambatannya. Mereka beralasan bahwa segala sesuatu di dunia diciptakan berpasang-pasangan. Ada juga yang mengatakan bahwa jin qarin bersama kita itu kembarannya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Aghirti ya Aisyah, apakah engkau cemburu hai Aisyah? Qad ataki syaitani, setanmu sudah datang. Itu dalil qarin. Aisyah cemburu. Cemburu perbuatan setan. Kalau terlampau posesif, maka kata Nabi, berarti setanmu ada Aisyah. Ada Aisyah, ada setannya. Qarin, teman dekat. Qad ataki syaitani, setanmu sudah datang. Aisyah jelas. Awama kulli insan, apakah setiap manusia itu ada setannya, ada qarinnya? Kata Nabi, na'am. Wa ma'aka syaitan. Aisyah itu luar biasa cerdas. Patutlah kata Nabi, ambil setengah agamamu dari Aisyah. Jangan ketika ditanya, hai Aisyah, setanmu sudah datang. Ya Rasulullah, setan itu datang. Nah, dia tanya, aku ada setan? Ya. Apakah semua manusia ada setannya? Ya. Wa ma'aka syaitan. Engkau manusia ya Rasulullah. Kalau begitu setanmu juga ada. Apa jawab Nabi Rasulullah? Lakinnallaha a'anani fa aslama. Allah menolong aku, setanku masuk Islam. Ada soal. Lalu pertanyaannya muncul, Pak Ustaz, kalau korin kita itu setan, gimana cara mengislamkan korin kita itu Pak Ustaz? Kita mau saja. Kita aja Islam ini mau mengislamkan korin dulu lagi. Apakah benar ada larangan tak boleh solat dengan baju kuning? Masalah warna baju kuning ada sebabnya. Karena dulu itu dipakai oleh para pendeta-pendeta agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Sekarang mereka sudah pakai baju putih. Kalaulah tak boleh, pendeta-pendeta Hindu di Bali pakai baju putih. Itu bupati yang banyak buat patung di Purwakarta atau Purwakarta. Nah, itu baju putih terus, baju putih, kain putih, peci putih. Kita sangka Pak Haji rupanya nyembah hantu, nyembah setan. Nah, oleh sebab itu, maka kalau ada orang pakai baju kuning, ya tak apa-apa. Apalagi di Pekanbaru nih. Oh, orang paling banyak pakai baju kuning. Kenapa? Karena baju Melayu itu kuning. Baju Melayu itu baju kuning. Makanya orang pakai baju kuning. Nah, jadi masalah dulu sebabnya itu karena ada sebab musabab. Bagaimana dengan orang sholat melipat, dilipatnya tangan, dilipat? Yang di hadis itu bukan dilipat, mengikat, diikat. Jangan sholat dalam keadaan anggota tubuh diikat. Maksud diikat waktu itu, pas dia mau sholat itu diikatnya rambutnya. Ini rambut orang dulu kan rambutnya panjang, diikatnya rambutnya. Waktu dia bangkit dari sujud itu, bangkitnya seperti bangkitnya orang sombong. Itu yang dilarang Nabi itu. Janganlah kamu dengan rambut terikat. Bukan macam siapa itu yang rambut terikat itu? Steven Seagal. Pas bangkit dari sujud, nah itu yang tak boleh. Bangkitnya seperti bangkit orang sombong. Itu hadis itu
terikat dengan rambut. Kalau ibu sholat rambutnya diikat, ya tak apa-apa, karena ibu bangkit bukan karena sombong. Ibu itu diikatnya rambutnya karena kalau tak diikatnya, pas dia buka mukena, suaminya terkejut. Tak diikatnya rambutnya, pas buka mukena, disangka suaminya suster ngesot. Jadi kalau diikat rambut, hanya yang tak boleh mengikat rambut sengaja atau diikat ini bangkit seperti bangkit orang sombong, itu yang tak boleh, itu Arab. Makanya baca hadis itu jangan baca terjemahnya aja, tengok apa kronologis cerita yang ada di dalamnya itu. Bagaimana hukumnya pengurus masjid yang tak amanah? Nanti di akhirat dia minta tanggung jawab sama semua jamaah masjid. Kalau yang sholat di masjid ini, yang berimpak bersedekah di masjid ini setiap hari Jumat, semua orang pasar datang, nanti di akhirat dia mesti datang itu semua. Masjid Agung An-Nur, bayangkan itu. Sedangkan kepada keluarga kita aja kita tak sanggup, anak menuntut, istri menuntut, tetangga menuntut, minta semua keadilan, apalagi dengan jamaah. Oh, susah. Ustadz Abdul Somad yang nuntutnya berapa? Semester ini 8 lokal, kelas internasional 3 lokal, reguler 3 lokal, psikologi 2 lokal. Itu kalau saya tak tunaikan amanah, menuntut semua mahasiswa-mahasiswa itu nanti di akhirat. Makanya setiap pertemuan terakhir saya selalu minta maaf. Selama pertemuan ini banyak silap salah, saya minta maaf. Kalian maafkan saya? Maaf Pak. Nilai tetap C. Jangan sampai kita tak amanah. Apakah boleh memegang mushaf saat sholat? Allahu Akbar. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Nengok apa hukumnya? Boleh. Mana dalilnya? Huzaifah maula Aisyah salat melihat mushaf. Maula Huzaifah namanya, maula Aisyah. Waktu itu makmumnya Aisyah. Dia salat melihat mushaf. Boleh. Melihat lembaran. Kalau digantinya mushafnya jadi api, boleh. Mushaf sama api sama. Tapi setelan nomornya matikan. Yang dibuka Google di apanya aja, yang dibuka di situ digitalnya aja, Quran digital. Jangan nomornya aktif. Nanti pas itu keluar nama, Ustadz Somad nih sedang sholat Ustadz. Jangan. Boleh pegang hadis riwayat Aisyah maula Huzaifah. Ada saya bahas dalam 30 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab Ramadan, tentang masalah apa hukum imam melihat mushaf. Tengok 30 tanya jawab fatwa seputar Ramadan, PDF gratis di internet ada. Salat wajib. Sebagian mengatakan dalil itu hanya untuk solat sunat saja, wajib tak boleh. Saya setuju pada ini. Yang mengatakan wajib, kata dia kalau sunat boleh, kenapa pula wajib tak boleh? Generalisirnya secara umum. Kalau sunat boleh, wajib pun boleh. Itu yang kemarin beredar video solat wajib pun ada. Oh enggak, saya pakai yang sunat saja. Solat tarawih. Kasus pertanyaan dalam 30 fatwa Ramadan itu kasus imam tarawih. Karena tarawih itu yang banyak orang megang, karena mau ngejar 1 juz 1 malam. Kalau solat wajib apa pula mau kejar 1 juz? Yang hafal-hafal aja lah. Siapa Luqmanul Hakim dalam Quran? Luqmanul Hakim itu seorang budak sahaya berkulit hitam, tapi dia diberi Allah Ta'ala hikmah. Wa atainal Luqmanal hikmata. Luqman kami berikan hikmah. Kata-katanya itu kata-kata hikmah. Sampai sebagian ulama mengatakan dia nabi, tapi yang masyhur dia hanya seorang ahli hikmah. Karena kalau nabi syaratnya tak boleh budak.
Itu pendapat ulama yang mengatakan Luqman itu bukan nabi, karena nabi tak boleh budak, nabi harus orang merdeka. Kalau begitu pendapat yang kuat, Luqman Al-Hakim hanyalah seorang ahli hikmah, tapi kata-kata hikmahnya bermakna, maka dikutip di dalam Al-Quran. Siapa Imran? Imran itu masih keturunan Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, Yahuza punya cucu cicit, inilah Imran. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Ini keluarga ini disebut dengan Ali Imran, keluarga Imran. Itulah yang disebut dalam surat Ali Imran. Konsep ta'aruf secara Islam gimana Pak Ustadz? Datang ke rumahnya, tengok wajahnya sama tapak tangan. Nengoknya tidak berdua, bawa mahram. Kalau dia perempuan itu ada kakaknya, kakaknya di situ atau bapaknya. Tengok wajahnya, tengok tapak tangannya. Kenapa tapak tangannya ditengok? Kalau kasar berarti dia budak. Dulu begitu, hamba sahaya. Jangan tertipu. Dulu kusangka kau anak gadis orang kaya, rupanya kau pembantunya. Tengok tapak tangannya, habis itu tengok wajahnya. Selama ini dari jauh nampak cantik, udah dekat rupanya bedaknya tobal. Itu gunanya tangannya ditengok sama wajahnya. Kenapa tangan sama wajah? Kadang wajahnya putih, tangannya hitam, rupanya tak betul. Kalau kamu tengok, itu lebih memotivasi kamu. Adapun sifat pribadinya, suruh dia berkata jujur, aku menikahi kamu karena mau membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, maka jujurlah padaku. Masalah kata-katanya kalian lebih pandai lagi. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Konsep walimah secara islami gimana Pak Ustadz? Ada yang ketat, ada yang semi ketat. Yang ketat itu tak boleh campur laki-laki sama perempuan, pakai tenda tuh hijab boleh. Saya hadir di Bogor, kawan saya nikah tamat Mesir, dia pakai begini. Kami masuk dari, hampir kami masuk ke tenda perempuan, salah masuk. Ustaz bukan, masuk kami ke tenda laki-laki. Bagus ini. Yang satu lagi, ini kata dia tak apa-apa bercampur, yang penting pakaiannya longgar, yang penting jangan membuka aurat. Ini level 2. Yang level 3 ini yang tak bisa kita terima. Sudahlah pembukaannya terbuka aurat, bercampur aduk laki-laki perempuan, hiburannya. Ini saya kalau yang level 2 masih datang, yang level 3 saya datang. Kalau yang level 1 saya maaf, saya tak datang. Saya kalau diundang nikah saya datang, saya tengok dulu ini level 1, level 2 atau level 3. Level 3 alhamdulillah, level 2 alhamdulillah, level 1 na'udzubillah, maaf saya tak datang. Apa hukum kenduri menyambut Ramadan Pak Ustadz? Diundang anak yatim, masukkan duit agak 100.000, 200.000, salam, bawa anak kita keponakan, undang tetangga makan, tausiah, persiapan nyambut Ramadan, maaf zahir dan batin. Ini tradisi baik, menyambut, senang hati menyambut Ramadan, karena ini bulan yang penuh kemuliaan. Saya anjurkan mengeluarkan zakat menjelang Ramadan, karena di bulan Ramadan itu banyak orang susah, harga-harga mahal. Sekaligus nanti anak kita dilanjutkan oleh cucu cicit kita, mereka ingat, maka ini perbuatan baik. Yang sudah membuatnya lanjutkanlah. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam salat kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa tidak kama sallaita ala Daud, kama sallaita ala Isa? Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Syariah. Jawaban pertama, karena Ibrahim itu titik temu 3 syariat. Kristen percaya pada Ibrahim, Yahudi percaya kepada Ibrahim, Islam percaya kepada Ibrahim. Maka titik temu ketiga agama ini bertemu pada Ibrahim.
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu jawaban pertama. Yang kedua, Ibrahim orang yang lulus dengan berbagai macam ujian. Kalau Isa, dia tak punya istri, tak ada. Kalau Musa, istrinya ada, tapi dia tak sampai ujian anak. Ibrahim diuji tak punya anak, diuji anak mau dipotong, diuji istri Sarah dengan Hajar, lulus semua. Maka ibadah haji Ibrahim, tawaf Ibrahim, sa'i istrinya Ibrahim, menyembelih kurban Ismail. Maka ajaran Abu Syariah, bapak syariat Ibrahim adalah orang yang lulus ujian. Ibrahim adalah titik temu ajaran. Maka yang disebut kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali keluarga Ibrahim, Ismail, Ishak, Sarah, Hajar, orang-orang yang lulus ujian Allah. Maka ketika kita sebut ali Ibrahim, kita mau juga keluarga kita seperti lulusnya keluarga Ibrahim. Tapi jangan karena saya sebut Ibrahim lalu bapak pulang dari sini sudah ada Hajar, mari kita cari Sarah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bagaimana lulusnya mereka menghadapi goncangan hidup, itulah yang diambil. Faktu, ambil iktibar, pelajaran. Bagaimana cara mengetahui kalau solat kita itu khusyuk? Bagaimana cara agar kita khusyuk? Cara khusyuk 5 langkah. Yang pertama, diawali dari menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu ditutup dengan doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Hati sudah mulai hadir. Kata Imam Al-Ghazali, anggaplah panggilan itu seperti panggilan di padang mahsyar. Hati yang tadi keluyuran ke mall SKA, singgah sebentar ke Pecel Lele, mampir ke Sungai Siak, balikkan. Dah duduk dia di tempatnya, udah standby, batal wudhu. Saat berwudhu pun begitu. Saat membasuh tangan, keluar dosa-dosa tangan. Saat masuk ke mulut, keluar dosa-dosa mulut. Saat membasuh wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Saat membasuh tangan, keluar dosa sampai dari siku. Saat mengusap kepala sampai telinga, keluar dosa sampai dari lubang-lubang telinga. Saat membasuh kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Perenungan dalam azan, perenungan dalam wudhu. Yang ketiga, dari tempat wudhu ke tempat solat, hati tetap dijaga. Tak boleh, tak boleh. Kenapa? Dapat melalaikan hati. Kalau mau, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun saya sambil bertisbih, Pak, astagfirullah, astagfirullah. Oh, tak ada, tapi kan itu bid'ah itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang kawan ngajak, gimana kabarnya sih? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Gitu caranya untuk mendidik dia. Karena kalau kita ngobrol kata Ustadz Somad, oh panjang ceritanya itu. Dah 3. Yang keempat, connect antara mulut dengan hati. Mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang di mulut, itu yang di hati. Connect. Ketika dalam bacaan yang sir, Sami'allahu liman hamidah, mil'us samawati mil'ul ardi. Connect. Yang kelima, pahami apa yang dibaca itu. Pahami apa yang dibaca itu. Saya tak menyuruh ngapal arti, itu Gus Roy. Adapun kita yang paham secara umum, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Paham. Assalamualaikum, bukan ngapal terjemah, bukan. Paham saja isi dari tasyahud. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika hati agak lalai, naik balik. Tanah yang licin, jalan. Agak lalai, naik lagi. Agak lalai, naik lagi. Agak lalai, naik. Jangan sempat dia jatuh, sempat pula lari-lari, masuk pula kolam nangkap ikan pula dulu. Begitulah tentang solat khusyuk itu. Dari YouTube Fodamara, saya Iqbal dari Aceh. Apakah sah solat kita makmum jika tidak membaca Al-Fatihah? Karena saya pernah dengar pendapat bahwa solat makmum ditanggung oleh imam. Saudara kita Iqbal dari Aceh, maka membaca Fatihah bagi makmum hukumnya 3. Menurut mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca. Dalilnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Ini yang didengar saudara Iqbal dari Aceh. Dia baru dengar satu, yang dua belum dia dengar. Nah, ini dengar yang kedua. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, makmum mesti baca. Karena kata Nabi, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Fatihah maka tak sah. Mazhab yang ketiga Maliki. Kata mazhab Maliki, kalau imamnya baca, makmumnya dengar, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah mendengar. Tapi kalau dia tak dengar, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, maka dia mesti baca. Jadi mudah cara ngingatnya. Hanafi mau dengar tak dengar tak perlu baca karena imam sudah baca. Mazhab Syafi'i mau dengar tak dengar wajib baca karena makmum ibadahnya ditanggung jawab sendiri. Kata Maliki, kalau solatnya dengar makmum tak perlu baca, tapi kalau solatnya sir makmum baca. Inilah 3 mazhab tentang masalah bacaan Fatihah bagi makmum. Ustaz condong ke mana? Saya condong ke mazhab Syafi'i. Maka kalau saya jadi makmum, saya tetap baca Fatihah. Tapi saya tak menyalahkan kalau ada orang yang condong ke Hanafi atau dia condong ke Maliki, asal jangan condong ke tak solat. Dari YouTube Fodamara, Ustadz Abdul Somad yang tausiahnya banyak saya dengar dan saya tonton lewat YouTube. Alhamdulillah. Begini Ustadz, saya ini sangat khawatir mendengar ceramah Ustadz yang membahas tentang orang yang tidak diperdulikan Allah di yaumil akhir nanti. Salah satu orang yang telah menikah tapi masih berzina. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan supaya dosa diampuni Allah? Terima kasih Ustaz atas pencerahannya, biar hati ini tak gusar. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang buat dosa, langkah pertama summa yatatahhar, bersuci, mandi. Kalau tak bisa mandi, saudara kita yang sakit terbaring, wudu. Kalau tak bisa wudu, tayammum. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, banyak baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Sedekah. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadab rabbi, bersedekah memadamkan murka Allah. As-sadaqatu tutfi'u, sedekah dapat memadamkan api, kama yutfi'ul ma'an nar, sebagaimana air memadamkan api. Pertama, bersuci. Kedua, salat sunat taubat. Ketiga, banyak istighfar. Yang keempat, bersedekah. Itulah kata hadis Nabi. Buatlah itu, nanti Allah akan turunkan ketenangan. Dari YouTube Fodamara, saya dari Aceh. Apakah kita kafir kalau meyakini ayat kursi yang maknanya kursi diartikan dengan tapak kaki Allah? Karena saya pernah baca Quran terjemah yang bunyi tafsirannya, makna kursi yang sahih adalah tempat letak kakinya Allah. Tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Allah duduk di atas kursi,
seperti aku duduk di atas kursi ini. Kafir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluknya. Dalam ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak setara dengan makhluk. Maka yang dimaksud dengan al-kursi di situ, kata Imam An-Nawawi, ayat kursi itu mengandung 7. Yang pertama al-uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua al-wahdaniyah, keesaan. Yang ketiga al-hayah, kehidupan. Allah maha hidup. Yang kelima, yang keempat adalah al-ilmu, ilmu Allah. Yang keenam adalah al-mulku, kuasa Allah. Yang keenam al-qudratu, kudrat, kehendak. Al-mulku, kerajaan Allah. Yang keenam al-qudratu, kuasa Allah. Yang ketujuh al-iradatu, keinginan Allah, kuasa, keinginan. Maka Imam Nawawi mengartikan kursi dengan kerajaan, kekuasaan. Begitu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Wallahu a'lam bishawab. Berapa usia anak yatim yang wajib disantuni, Pak Ustadz? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, didefinisikan yatim itu la yutma ba'dal ihtilam. La yutma, tidak yatim lagi, ba'dal ihtilam, kalau dia sudah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi kena hujan, Pak Ustadz, mimpi akil balik. Maka kalau dia sudah mimpi akil balik, maka dia tidak anak yatim lagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua diambil dari pendapat Abdullah bin Abbas. Walaupun sudah berjanggut, kalau dia belum bisa mencari nafkah, maka dia tetap yatim. Pendapat kedua. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Asal sudah akil balik, maka tak yatim lagi. Kenapa Ustaz tak pakai pendapat kedua? Karena saya khawatir kalau kita pakai yang kedua, nanti yang berjanggut-janggut pun berdatanglah mengaku yatim. Kau ini kenapa datang kemari minta yatim? Menurut pendapat Ibnu Abbas, walaupun dah berjanggut tetap yatim, Pak Ustaz. Kita pakai pendapat pertama. Tapi nanti waktu pembagian santunan, yang tak yatim ini, yang sudah semester 1 di kampus, tetap kita kasih bantuan, tapi bukan dari kotak yatim, dikasih dari kotak sodakoh, bukan solawat, dari kotak sodakoh. Santunan anak yatim dan du'afa, yang yatim kasih dari kotak yatim. Adapun yang omaknya mati, ang ayahnya Bang Toib tak balik-balik, atau yang dia sudah kuliah, maka tetap dikasih santunan, bukan dari kotak yatim, tapi dari kotak sodakoh dan du'afa. Jangan kasihkan duit yatim kepada mereka. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innama alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka itu makan api neraka. Hati-hati tentang santunan anak yatim. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada ceramah saya yang tak jelas, dua kemungkinan. Yang pertama paketnya habis, yang kedua pokak. Dua, berapa lama mu'alaf yang wajib disantuni itu, Pak Ustadz? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Sambutlah Allah, bilanglah, apalah payahnya menyenangkan hati Ustaz. La ilaha illallah. Tapi sekarang 88 ini tak bisa. Ada 4 yang bisa, ada 4 yang membuka celah untuk terjadi fitnah. Innama sadaqatu lil fuqara, fuqara kasih. Tak ada income sama sekali. Janda tua, laki mati, anak tak ada sebatang kara. Fuqara, tak ada pemasukan. Yang kedua, ada pemasukan tapi tak cukup. Fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil. Wal muallaf, muallaf ni tak bisa lagi dikasih. Kenapa? Karena banyaklah yang mempermain-mainkan sertifikat mu'allaf. Mu'allaf zaman Nabi itu bagaimana?
kepala suku, kalau dia dikasih maka satu suku itu masuk Islam. Misalnya ada suku Sakai, suku Akit, suku Talang Mama, kepala suku dia, kita kasih dia 100 juta, satu suku itu masuk Islam. Itulah yang zaman dulu yang dimaksud dengan mu'alab. Mu'alab itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Zaman sekarang dikasih dia, bininya pun tak mau masuk Islam. Oleh sebab itu kalau ada orang baru masuk Islam, dia tetap dikasih, tapi bukan karena dia mu'alab, dia dikasih karena dia fakir atau miskin. Tolonglah Pak Ustadz, kita baru masuk Islam lah, rukun Islam 5 pekala, gitu. Kasihlah. Susah. Bukan karena mu'alabnya, tapi karena dia fakir miskin. Wal gharimin, gharim ini pun tak bisa lagi dikasih sekarang. Gharim dililit utang. Kalau dibukalah pemberian zakat kepada yang dililit utang, penuhlah masjid Syuhada ini. Karena semua orang Pekanbaru ini dililit utang, semua utang. Dari mobil, rumah sampai panci, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya, itu lunas. Wa banis sabil, Ibnu Sabil pun sekarang tak bisa lagi dikasih. Karena Ibnu Sabil ini dijadikan orang celah untuk menipu, membohong. Ibnu Sabil orang yang putus belanja. Datang orang Medan mau pergi ke Palembang, putus belanjanya. Datang orang Palembang mau pergi ke Aceh, putus belanjanya. Singgah Pekanbaru, dikasih. Sekarang tuh banyak dipermainkan. Begitu sampai dia di Simpang Bingung, pura-pura putus belanja. Habis itu naik angkot dia sampai ke Sekijang. Sampai di Kijang, bolak-balik dia balik. Maka yang membuka celah ini ditutup supaya jangan dipermainkan. Jadi mu'alaf ini kasih dia karena dia miskin, fakir, susah. Basi. Jangan gara-gara ini nanti mu'alaf tak dikasih. Apa hukumnya berusaha walet? Karena sarang walet itu terbuat dari air liur burung. Nabi sedang khutbah di padang Arafah. Ketika sedang khutbah itu datanglah onta menjilat baju Nabi, menjilat kain ihram Nabi, onta dijilatnya. Nabi sholat dengan bekas jilatan air liur itu. Sekarang pertanyaannya, apa hukum air liur hewan? Halal apa haram? Memang payah ya kalau belum sarapan. Nabi khutbah, datang onta menjilat bajunya. Habis itu Nabi sholat, dibawanya baju yang kena jilat itu. Pertanyaannya, apa hukum air liur? Halal. Seandainya tak halal, pasti digantinya baju itu atau dibasuhnya. 2. Kalau ada kucing menjilat air minum itu halal apa haram? Halal. Karena kata Nabi itu tawafun wa tawafat. Karena itu binatang yang lalu lalang. Air liur kucing halal, air liur onta halal. Dikiaskanlah kepada air liur walet. Itulah dasar orang yang mengatakan air liur walet itu halal. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditampung air liur kucing diminum. Apa hukum air liur walet? Halal. Mana hukum, mana dalilnya? Kias. Karena halal air liur onta, halal air liur kucing, maka halallah air liur walet. Lalu kenapa ada ustadz yang mengatakan air liur walet itu haram? Air liur walet jadi haram karena bercampur dengan najis. Dia tidak najis, tapi karena bercampur dengan najis, maka berubah menjadi mutanajis. Jadi mutanajis, berubah jadi najis. Air liur walet itu suci, tapi sampai sekarang walet ini belum punya WC umum, bercampur dengan ciri walet. Maka itulah yang menyebabkan. Tapi rupanya sarang walet itu dipasangnya CCTV, pasangnya CCTV pakai infrared, nampaklah di situ bahwa walet ini sarangnya di sini, buang nya di sini, tak bercampur kata dia. Maka itulah ada yang mengatakan sarang walet halal. Oh tidak Pak Ustaz, walet ini mengganggu kami, tak bisa kami tidur malam ribut. Itu lain lagi hukumnya, bukan hukum air liur. Itu hukum membuat sarang walet di tengah pemukiman masyarakat. Habislah disumpah orang, mampuslah yang punya walet ini. Setan anakku tak tidur-tidur. Akhirnya duit hantu dimakan setan. Maka jangan buang sarang walet di tengah pemukiman masyarakat yang ribut sehingga orang tak tentram, mengganggu. Cicit.
Iman ini kata Nabi bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu iman. Mengganggu di jalan, buang. Mengganggu telinga orang, terganggu anak orang tak bisa tidur tengah malam. Tak tidur malam. Ustadz katanya umat Nabi Muhammad terjadi menjadi 73 golongan. Jadi golongan mana yang benar tuh Pak Ustadz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah jadi 72. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah jadi 73. Mana yang paling banyak? 73. 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi menunjukkan banyak. Yahudi banyak, Nasrani lebih banyak, umat Islam lebih banyak. Siapa yang paling selamat ya Rasulullah? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalanku dan ikut jalan sahabat-sahabatku. Kita inilah yang selamat karena kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang ikut majelis ilmu, membaca kitab-kitab sunnah, maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, FPI, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah dolalah adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Khalqil Quran. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan orang yang kunut subuh, bukan orang yang zikir jahar, bukan orang yang maulid Nabi, bukan orang yang maulidan, solawatan, yasinan. Jadi jangan asal main tuduh-tuduh saja. Saya tak akan pernah capek menjelaskan itu. Sampai orang yang bertanya ini capek, baru saya capek menjawab. Saya bertanya, apa benar ada hadis menyatakan bahwa seorang istri yang ridho suaminya nikah lagi merupakan jalan pintas menuju surga? Siapa yang ikhlas istrinya, siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi, maka cepatlah jalannya menuju surga. Kata satu blog, ada blog di internet itu menulis itu, saya baca. Lalu dibalas sama yang blog satu lagi, siapa yang ikhlas membawa istrinya belanja ke mall, maka dia masuk surga. Yang ini membuat blognya adalah suami yang mau kawin lagi. Yang ini yang membuat blog ini persatuan perempuan yang mau dibawa suaminya belanja ke mall. Jadi mereka ini perang, cuman bawa hadis, tak hadis-hadis siapa dibawanya. Yang ada dalam hadis itu bunyinya begini, innama huwa jannatuki wa naruki, begitu bunyi hadisnya. Hai perempuan, huwa suamimu ini jannatuki wa naruki, dia bisa jadi surgamu, dia bisa juga jadi nerakum. Hadis yang lain, lau kuntu amiran a'adan ayyasjuda ala ahadin, seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia, boleh tak manusia sujud kepada manusia? Tak boleh. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kusuruh istri sujud kepada suami. Menikah 1, 2, 3 itu memang sunnah karena dilakukan Nabi SAW. Tapi sunnah bukan cuma itu aja. Baca Quran pontang panting, tajwid belintang pukang, mau berbini 2. Macam itu aja sunnah yang lain. Menikah 2 itu sunnah. Mengejek poligami berarti mengejek. Banyak yang setuju nih. Mengejek sunnah. Tapi sunnah bukan itu saja. Poligami ini sama dengan emergency door. Naik kita ke pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, kita punya 4 pintu, pintu depan dan pintu belakang. Masuklah dari pintu sebelah kanan. Tapi nanti kalau pesawat ini meledak atau masuk jurang atau masuk laut, maka dibuka pintu darurat. Ada yang darurat? Bukalah pintu itu. Nama pintunya pintu poligami. Poligami dibenarkan dalam Islam. Tapi ibu-ibu jangan takut,
mereka ini tidak akan bisa nikah lagi sebelum ada surat tanda tangan materi 6.000 dari ibu yang dibawa ke pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur yakinkan dekat tempat tidur itu tak ada materi. Karena kalau ada bahaya, mana tahu tengah malam. Hati-hati, hati-hati, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada materi 6.000. Waspadalah. Kabarnya tahun 2021 materi sudah jadi materi 10.000. Maksud saya bapak siapkan materi 10.000 karena yang 6.000 tak laku lagi. Karena banyak suami sekarang ini yang menggunakan dalil tersebut untuk meyakinkan istrinya. Apakah jika istri tersebut tetap menolak hingga sampai ke tahap gugatan termasuk kategori dosa besar? Hidup ini singkat, Bu. Kalau dengan itu kau merasa bisa beramal soleh, teruskan. Tapi kalau dengan itu kau jadi terganggu psikologismu, tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku tengok update status istri mudanya kunang-kunang, gelap dunia ini kurasa. Salat tak khusyuk, baca Quran tak bisa, bekerja tak bisa. Maka perempuan punya hak namanya khulu. Laki-laki punya hak namanya talak. Perempuan namanya khulu. Memang dulu aku setuju Pak Ustaz. Ku sangka ini tenang, tapi setelah ini tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku dengar handphone trauma Pak Ustaz muntah-muntah. Ada perempuan yang tahan, ada, bukan saya katakan tak ada, tapi ada yang tak tahan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya yang tahan termasuk insya Allah, amin. Takut mereka, takut. Bapak ini ringan aja mengaminkan tadi, amin gitu deh. Dia tak tahu kamera tertuju ke wajah dia. Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya orang baca surat Al-Ikhlas di atas batu-batu kecil lalu diletakkannya di atas kuburan? Boleh apa tidak Pak Ustadz? Yang ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas membacakan ayat Quran ke air. Wa in ta'assara wiladatuha, kalau susah melahirkan anak dibacakannya ke air. Dibacakannya ke air. Terserah apa yang mau dibacakan ke air. Ustadz, ini ada jamaah kita Pak Ustadz, istrinya anak dari jam 8 pagi tadi tak lahir-lahir Pak Ustadz. Tolong bacakan Pak Ustadz. Bingung saya, apa yang mau saya bacakan? Baca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau bumi itu sudah digoncangkan, keluarlah isi-isinya. Keluar isinya. Bergoncang keluar isi. Gitu deh. Boleh membacakan ayat kepada air. Adapun membacakan batu, mungkin dia tahu dalilnya, tapi saya tak melakukan itu. Saya melakukan yang tahu saja dalilnya, yang ada riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat Nabi. Tentang membacakan ayat, ada orang gila. Ada orang gila di kampung tuh, datang sahabat ini dibacakannya la Fatihah tak berhenti-berhenti sambil menahan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah sampai air liur banyak. Sudah banyak dikumur, dibacakannya, dihembuskannya ke orang gila. Sehat orang gila itu. Riwayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Yang kedua tentang orang gila. Yang ketiga adalah kepala suku. Waktu itu sahabat Nabi mau menumpang tidur. Boleh kami numpang tidur sini? Tak boleh. Akhirnya pergilah sahabat Nabi tadi. Ketika mereka pergi, datang orang menyusul dari belakang. Sahabat Nabi, ini kepala suku kami kena sengat kalajengking. Tolong kalian doakan. Balik lagi mereka, dibacakannya Al-Fatihah ke air, dikasihkan minum, disapukan ke bekas kalajengking tadi, sehat. Dikasih mereka kambing 30 ekor. Datang sahabat Nabi tadi bertanya ke Madinah, ya Rasulullah, ada kepala suku sakit kena sengat kalajengking, kami bacakan Al-Fatihah ke air, kami minumkan, kami usapkan, sehat dia, dikasihnya kami kambing 30 ekor. Boleh tak, halal tak kami terima kambing ini? Kata Nabi, kasihlah aku sebagian, kata Nabi SAW. Dia tak menanyakan apa hukum baca Fatihahnya, yang ditanyakannya apa hukum menerima kambing. Kata Nabi, bagilah aku sebagian. Itu menunjukkan boleh menerima upah dari ruqyah. Ustaz, kalau dikasih orang duit ruqyah, Ustaz terima? Enggak. 30 ekor kambing? Mau. Bukan untuk saya serahkan ke tabung wakaf, biar dipotong dibagi ke fakir miskin, anak yatim. Saya untuk apa makan kambing? Apa tindakan kita atas penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perdana Menteri Brazil tidak Islam.
Karena argumentasi orang Perancis itu katanya kebebasan berekspresi. Kenapa kalian buat lukisan Nabi Muhammad? Kebebasan berekspresi, guys. Gitu. Datanglah Perdana Menteri Perancis, di tempelnya gambar bini si Macron itu dengan monyet. Bini Macron itu kan beda jauh. Macron itu pacaran umur 15 tahun dengan gurunya itu. Si Macron itu umur 15 tahun, kelas 3 SMP, pacaran sama gurunya bini orang. Itulah yang dijadikannya bini sekarang. Umur 15 tahun dia pacaran sama itu, waktu itu perempuan itu umur 29 tahun. Ini si Macron ini sakit jiwa. Datang Perdana Menteri Brazil, disandingkannya gambar bini Macron sama monyet, tunjuk. Mau ngamuk si Macron. Kata si Perdana Menteri Brazil, inilah kebebasan berekspresi itu katanya. Jadi logika otaknya logika otak sakit. Ketika dia mengejek Nabi, dia katakan kebebasan ekspresi. Waktu gambar bininya disandingkan sama monyet, dia mengamuk. Apa maksudnya? Berekspresi untuk Nabi kalian boleh, tapi berekspresi untuk bini dia tak boleh. Ini orang otaknya sakit. Kalaulah kita punya pemimpin yang adil, yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang baga, itu ditarik hubungan diplomatik, itu ditutup kedutaan Prancis, barulah hebat. Betul? Ada itu di sinetron-sinetron. Di alam nyata tak ada, di alam gaib ada. Paling tidak kita embargo produk-produk Prancis. Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani Ustaz, berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti di boikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti, sementara mobil kita dalam perjalanan nih mau dipasarkan di Uni Eropa. Astagfirullahaladzim. Inilah jamaahnya, awak serius dia ketawa. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin, udah jelas dah. Patut kertas ini warna kuning. Tahu jamaah, inilah. Jamaah ini tak bisa membedakan kapan awak serius, kapan awak bergurau. Kawan saya laki-laki Pak Ustadz berpisah dengan istrinya karena suaminya itu Syiah dan berperilaku kasar. Mereka sudah rumah tangga 30 tahun. Lalu si ex istrinya itu menikah dengan saya. Dan anak-anaknya pun berpihak kepada saya. Saya galau karena ex suami kawannya itu bilang kami ini pengkhianat. Dia tak akan memaafkan kami di akhirat. Sementara saya rutin bertemu dengan ex istrinya juga anak-anaknya yang mereka tak punya keluarga satupun di sini. Kalau dia sudah cerai, kau nikahi itu istrinya itu, kau jaga anaknya, jaga akidahnya supaya dia tetap ahlus sunnah wal jamaah. Lakinya yang mengatakan pengkhianat ini, kau lapor ke Polda penistaan nama, kau penjarakan dia, kau benamkan dia dalam penjara. Udah jelas? Nah, udah lakukanlah. Yang tanya juga lagi. Ini kadang orang ini masih bertanya. Nanti pengajian lagi tanya, jangan tanya, langsung. Hari ini tak buka kantor polisi, Senin kau masukkan dia, laporkan. Saya yang ngejek-ngejek itu saya laporkan, mencret dia. Kalau kita punya tabungan syariah Bank Riau Kepri, tahunya ada undian dapat hadiah. Apakah uangnya itu riba Pak Ustadz? Seratus ribu mengumpulkan duit 100.000 sebanyak 100 orang. Berapa hasilnya? 10 juta. 100.000 mengumpulkan 100 orang 10 juta. Habis itu mereka masukkan ikan emas ke dalam satu kolam besar. Ikan itu kenyang, dipancing. Siapa yang dapat ikan ini dapat 10 juta. Itu judi, karena uang yang dikumpul tadi lalu kemudian dijadikan sebagai uang yang diputar, maka dia judi. 3 hari 3 malam menunggu tak dapat. Ikan tuh kenyang di bawah. Tengok ikan, kesian gitu. Aku kenyang gitu ikan. Judi. Tapi kasusnya ini beda. Saya punya toko.
Saya punya toko, jual TV, jual perabot dan lain sebagainya. Kemudian saya punya untung. Untung saya itu dapat 30 juta. Tidak ada hubungan dengan mereka, karena ini untung saya punya saya. Lalu kemudian saya undi pembeli-pembeli saya. Lalu kemudian mereka dapat umroh. Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena bukan uang yang diputar, tapi hasil keuntungan. Aslinya uang itu punya saya, milik saya. Begitu juga dengan ini. Uang ini milik bank syariah. Bank syariah itu halal. Karena bagi hasilnya itu mudharabah. Karena bagi hasilnya itu murabahah. Dibenarkan menurut Dewan Syariah Nasional. Menurut hukum Islam ahli-ahli fikih. Duit itu milik bank syariah. Tapi karena dia mau menarik nasabah, diundi. Maka hasilnya itu halal. Kalau tak mau terima, kasih ke saya. Pagi ini juga, secepatnya, sebelum berubah pikiran. Nanti langsung kita adakan penyerahan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya tunggu. Bagaimana hukumnya kalau kita berobat dengan non-muslim? Kalau sudah mati semua dokter di Pekanbaru nih, tak ada lagi dokter Islam. Adalah dokter terakhir di dekat simpang Damai Langgeng. Begitu sampai di situ, dokter itu pun sakratul maut. Tak ada lagi. Tinggallah satu-satunya ini. Dan dia orangnya amanah. Saudara kita yang non muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau yang non muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak membunuh kamu, tidak memusuhi agama kamu, tidak menyebarkan karikatur mengejek nabi kamu, dia baik dengan kamu, antabarruhum, kau buat baik sama dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada dia. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baru saja dapat kabar, pagi ini saya habis dari masjid ini akan panen tanah wakaf kebun jeruk. Jadi kemarin itu kita menjual satu batang limau nipis 50.000. Hasilnya dibagi untuk penanam, untuk pemodal, untuk pewakaf yang akan digunakan untuk Yayasan Tabung Wakaf. Pagi ini mau panen, mau dihadiri oleh penasehat dari Dewan Dakwah, namanya Pak Bahtiar Bakar. Meninggal dia pagi ini. Niat baiknya sudah sampai. Untuk Pak Bahtiar Bakar dan orang-orang soleh, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya memelihara reptil, ular, iguana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair ini memelihara burung. Nama burungnya Nughair. Yang punya burung Umair. Nama burungnya Nughair. Nughair itu artinya burung pipit. Dulu burung gereja, pindah ke masjid burung mu'alaf. Jadi kata Nabi kepada Umair tadi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa kabar burung pipit engkau? Itulah dalil boleh memelihara burung pipit dengan syarat dan ketentuan berlaku. Buat sangkarnya itu besar supaya dia bisa terbang kian kemari, ada pokok kayu, ada kolam-kolam di dalam. Buat dia berpasang-pasang di dalam. Kalau bisa burung pipit satu, buat burung pipit perempuan betina itu agak 5, agak 3, biar poligami dia. Bilang sama ibu tuh, aku memang tidak bisa ma, tapi burung ini kita biarkan ya. Jangan tersiksa dia di situ. Lalu kemudian bisa tak dikiaskan burung ini Pak Ustadz kepada reptil, ular sawah dan lain sebagainya? Inilah yang saya belum ketemu titik. Kok bisa dia menyamakan ular sawah, apalagi ini ular nih kan banyak sebagian kita menjijikkan. Maka dalam Islam itu apa kadar standar keislaman seseorang itu, bagaimana kita mengukur kualitasnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau menengok kualitas keislaman seorang, tengoklah dia meninggalkan sesuatu yang tak penting.
Ada orang memelihara ular sawah, ular tuh makan daging, dia makan ikan asin. Memelihara ular sawah, budgetnya 1 bulan 3 juta. Ada anak yatim tak bayar uang sekolah di Pekanbaru nih, jual tisu di lampu merah. Lebih sayang dia sama ular daripada anak yatim. Fadzalikal ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oleh sebab itu maka saya pribadi lebih setuju kalaupun mau melihara burung seperti yang dalam hadis. Adapun ini lebih baiklah budgetnya itu. Ada orang memelihara anjing herder untuk sampo anjingnya aja budgetnya sampai 500.000 untuk sampo anjing, belum lagi dokter anjing, belum lagi makanan anjing. Sementara dia pun ke dokter tak pernah. Dia pun pakai sabun telepon. Tahu ibu sabun telepon kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lebih menyalurkan hobi lagi pula. Dulu saya pernah memelihara burung serindit. Tahu burung serindit? Khas Riau itu burung serindit. Saya belilah di pasar Air Molek Indragiri Hulu burung serindit. Saya sangkarnya dari rotan yang dibelah. Saya sangkutkan di pokok jambu. Begitu balik sekolah, waktu itu masih sekolah, balik sekolah aku tengoklah burung serinditku itu dikerubungi semut angkrang. Maka saya ambil burung serindit itu, saya lepaskan angkrang yang menggigit matanya, menggigit mulutnya. Setelah itu saya lepaskan, hai burung serindit, minta maaf kepada Allah Ta'ala, aku lepaskanlah. Waktu itu saya kelas 5 SD. Sejak itulah saya tak mau memelihara burung, karena menurut saya kelas 5 SD sudah berakal saya. Ini ada pula orang udah bercucu tak berotak. Kelas 5 SD saya sudah merasakan bagaimana sayangnya ke hewan, ke burung. Sampai sekarang tak mau saya. Kalau anak-anak ini mau minta, mau, nanti kita beli, kita buatkan sarang besar. Sarang besar, buat sarang, masukkan situ burung kuau, burung cendrawasih, atau burung-burung apa. Tapi jangan lupa urus surat izinnya. Kalau tidak nanti kau dikurungkan ke polisi hutan. Jelas kan? Jelas insya Allah. Hah? Ini udah? Ini? Oh duit. Oh, banyak duit nih. Jarang-jarang masjid ini ngasih duit. Biasanya pakai transfer aja. Duit. Ini nampaknya masjid Syuhada ini harus sering kita kesini. Banyak duit. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kull Muhammadun asraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Habis pula suara. Kalau ada suara saya tadi, saya habiskan. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Ini ada lukisan yang digambar, cuman giginya keluar, biji matanya keluar. Ini nampaknya Ustadz sedang bersuara keras ini. Ini gambarnya. Kajian subuh bersama Ustadz Somad di Masjid Syuhada. Mohon doanya Ustadz. Dulu doakan Ustadz 5 tahun lalu di Masjid An-Nur. Muhammad Imad Hasan Al-Fayad, kelas 2 SDIT Fatimah Cipta Karya. Kalau sayang kepada anak kecil termasuk memuliakan Allah SWT. Mana yang punya lukisan? Mana anak kecil? Maju sini. Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. Tiga sini, Fayat. Oh, ganteng. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil waqzuhu fahmal mursalin. Itu doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Quran. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Tidak hanya yang Fayat saja, anak-anak yang lain, anak-anak kita semua. Kemudian doa Nabi kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Banyakkan anak cucunya, banyakkan rezekinya. Tak saya doakan banyak bininya, enggak. Takut saya ibu-ibu ini marah. Marah mereka tak keluar lontong sayur pagi ini nanti. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari semuanya insya Allah. Al-Fatihah.